Kalau kita dengar nama Rumi, apa sih yang langsung terlintas? Pasti puisi-puisi cintanya yang indah kan? Tapi pernah kepikiran nggak? Di balik syair-syair itu ada sebuah buku rahasia miliknya. Isinya bukan puisi, tapi justru kumpulan pemikirannya yang paling dalam dan filosofis. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia karyanya, Fihi Ma Fihi. Judulnya aja udah bikin penasaran kan? Di dalamnya ada apa yang ada di dalamnya? Ini bukan puisi yang biasa kita baca, tapi lebih kayak rekaman langsung obrolan, ceramah, dan dialog Rumi sama murid-muridnya. Pertanyaan ini nih yang jadi inti penjelajahan kita kali ini. Kita sering banget kan terhanyut sama syair Rumi tentang cinta dan kerinduan. Tapi Fihi Ma Fihi ini kayak ngajak kita kenalan sama sisi lain Rumi. Seorang guru, seorang filsuf yang analisisnya tajam banget, yang mencoba membongkar hakikat realitas. Oke, sebelum kita loncat ke isinya, penting banget buat kita paham dulu konteksnya. Soalnya, Fihi Ma Fihi ini nggak lahir gitu aja. Kitab ini adalah buah dari sebuah transformasi hidup yang luar biasa dramatis. Coba deh kita lihat perjalanan hidupnya. Rumi ini awalnya adalah seorang ulama yang sangat dihormati, seorang akademisi. Terus muncullah sosok Syams At-Tabrizi yang benar-benar ngejungkir balikin dunia spiritualnya. Justru setelah Syams pergi, Rumi mulai menuangkan semua kebijaksanaannya lewat ceramah-ceramah. Nah, ceramah inilah yang akhirnya dibukukan jadi Fihi Ma Fihi. Jadi, coba bayangin gini, pas kita baca Fihi Ma Fihi, kita tuh seolah-olah lagi duduk di lingkaran murid-muridnya Rumi, kita dengerin langsung pemikirannya yang spontan, jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Ini bukan teks yang kaku, ini tuh kebijaksanaan yang hidup. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Salah satu ajaran paling inti dari Rumi di buku ini adalah tentang cara kita melihat realitas. Dan buat ngejelasinnya, dia pakai satu metafora yang, wah kuat banget. Yaitu antara apa yang cuma kelihatan di permukaan dan apa yang sebetulnya ada di baliknya. Kutipan ini dia kuncinya. Rumi bilang, semua yang kita lihat, kita sentuh, kita kejar di dunia material ini, pada dasarnya itu cuma buih. Buih yang kelihatan ada, tapi sebentar lagi pecah dan hilang. Padahal di bawahnya ada samudra realitas yang jauh lebih dalam dan abadi. Biar lebih kebayang, yuk kita bedah. Buih itu ya segala hal yang bikin kita sibuk tiap hari. Jabatan, kekayaan, pujian, kesenangan, hal-hal yang kelihatannya penting banget, tapi ya sementara. Sedangkan samudra itu adalah realitas yang hakiki, pengetahuan yang dalam, sumber dari segala sesuatu yang nggak akan pernah habis. Nah, gambar tarian Darwis yang berputar ini tuh bukan cuma tarian loh. Ini adalah simbol dari metafora tadi. Mereka secara sadar berpaling dari hiruk-pikuk buih duniawi untuk fokus dan terhubung dengan samudra yang ada di dalam diri mereka. Oke, kalau dunia luar itu cuma buih, terus samudranya di mana dong? Nah, jawaban Rumi jelas banget. Samudra itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan untuk menjelaskannya, dia pakai satu analogi lagi yang super cerdas. Tapi sebelum lanjut, kita perlu kenalan dulu sama satu alat ini, Astrolab. Anggap aja ini semacam GPS langit versi kuno. Alat ini canggih banget, bisa dipakai buat mengukur posisi bintang dan planet. Intinya, Astrolab adalah sebuah alat yang bisa merefleksikan atau mencerminkan realitas agung di langit sana. Nah, kata kuncinya adalah refleksi. Nah, disinilah analogi Rumi jadi keren banget. Dia bilang, manusia adalah astrolab Tuhan. Coba direnungkan sebentar. Sama seperti astrolab yang bisa mencerminkan alam semesta, kita, manusia, diciptakan dengan potensi untuk mencerminkan realitas ilahi. Ini dia maksud dari metafora astrolab tadi. Jadi, mengenal diri sendiri bagi Rumi itu bukan sekedar soal psikologi modern. Ini adalah proses mengkalibrasi astrolab dalam diri kita. Kalau cermin batin kita bersih dari ego dan keinginan duniawi, barulah kita bisa memantulkan sifat-sifat Tuhan. Jadi, perjalanan ke dalam diri itu ya perjalanan menuju Tuhan. Dan Rumi nggak berhenti di situ. Konsep ini dia bawa lebih dalam lagi. Dia bilang, setiap tindakan lahiriah kita, bahkan ibadah sekalipun, itu punya tubuh dan punya jiwa. Persis seperti dualitas antara buih dan samudra tadi. Contoh paling konkretnya, Rumi pakai buat ngejelasin soal sholat. Ada tubuh sholat, yaitu gerakan-gerakan fisik yang kita lakukan, yang ada awal dan akhirnya. Tapi ada juga jiwa sholat, yaitu keadaan batin di mana kita benar-benar larut dalam kehadiran Tuhan, melampaui batas ruang dan waktu. Gerakannya itu buihnya, keadaan batin itulah samudranya. Oke, jadi buih dan samudra,
tubuh dan jiwa. Buat apa sih kita repot-repot misahin ini semua? Apa tujuan akhirnya? Nah, Rumi menyatukan semua konsep ini ke satu tujuan akhir yang sangat mendasar. Masalah terbesarnya, kata Rumi, itu ada di mata kita sendiri, di persepsi kita. Dunia ini seringkali tampak indah dan memikat, tapi keindahan itu seringkali cuma polesan yang menutupi hakikatnya yang sementara. Kita terlalu gampang tertipu sama buih, sampai kita lupa kalau ada samudra di baliknya. Makanya, doa yang paling penting buat seorang pencari kebenaran, menurut Rumi, itu simpel banget tapi dalam, yaitu memohon untuk bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Sebuah permohonan untuk bisa melihat menembus ilusi, untuk bisa membedakan mana buih dan mana samudra, untuk melihat realitas apa adanya, tanpa filter keinginan kita. Nah, sebagai penutup, coba deh kita bawa pulang pertanyaan ini buat diri kita sendiri ya. Setelah dengerin ajaran Rumi dari abad ke-13 ini, coba kita jujur bertanya. Buih apa sih dalam hidup saya, entah itu kesibukan, ambisi, atau bahkan ketakutan yang paling menyita perhatian? Dan jangan-jangan di balik semua buih itu ada samudra kebijaksanaan atau kedamaian yang selama ini tersembunyi yang cuma nunggu untuk kita temukan.